Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismaek yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya, bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar.
Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, tetapi Yusuf menolak dosa besar itu. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah, Pilihan Kita Berarti. Ditulis oleh Alison Kida. Mari kita mulai kisah inspiratif. Suatu hari, seorang instruktur renang di New Jersey melihat sebuah mobil tenggelam di Teluk Newark. Ia mendengar si pengemudi berteriak, "Tolong, saya tidak bisa berenang," di saat mobilnya terus tenggelam dalam air yang keruh. Sementara orang banyak menonton dari pinggir, Anthony berlari ke arah bebatuan di sepanjang tepian, melepaskan kaki palsunya, dan melompat ke air untuk menyelamatkan pengemudi berusia 68 tahun serta menolongnya sampai ke pantai dengan selamat. Berkat keputusan Anthony yang penting, nyawa seseorang pun terselamatkan. Pilihan-pilihan yang kita ambil sungguh berarti. Lihatlah kisah Yakub, ayah dari banyak putra, yang terang-terangan lebih mengasihi Yusuf, putranya yang berusia 17 tahun. Dengan naif ia membuatkan Yusuf jubah yang maha indah. Kejadian 37 ayat 3. Akibatnya, saudara-saudara Yusuf membencinya. Lalu, saat ada kesempatan, mereka menjual Yusuf sebagai budak. Namun, karena Yusuf akhirnya berada di Mesir, Allah memakainya untuk melindungi keluarga Yakub dan bangsanya selama 7 tahun masa kelaparan terlepas dari niat saudara-saudara Yusuf yang ingin menyakitinya. Kejadian 50 ayat 20. Pilihan yang memicu semua itu adalah keputusan Yusuf untuk menjaga kehormatannya dengan lari dari godaan istri Potifar. Akibatnya, Yusuf dipenjara dan akhirnya dipertemukan dengan Firaun. Anthony mungkin memiliki kelebihan dari pelatihannya, tetapi ia tetap harus mengambil pilihan. Ketika kita mengasihi Allah dan berusaha mengabdi kepadanya, Dia akan menolong kita mengambil pilihan-pilihan yang meneguhkan hidup dan menghormati Allah. Bila kita belum melakukannya, kita dapat memulainya dengan mempercayai Yesus. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Apa hasil dari sebuah pilihan yang Anda ambil? Bagaimana Roh Allah telah menuntun Anda untuk mengambil pilihan-pilihan yang bijaksana? Hal ini patut kamu ketahui. Ketika kita menghadapi godaan seksual, Kitab Suci menyerukan kita untuk melakukan tindakan yang tegas dan segera. Yusuf lari keluar. Kejadian 39 ayat 12. Ketika digoda istri Potifar. Dalam Perjanjian Baru, Paulus memerintahkan kita, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu. Kolose 3 ayat 5. Ia juga mendesak kita, jauhkanlah dirimu dari percabulan. 1 Korintus 6 ayat 18. Kita harus menolak semua dosa seksual karena itu serangan langsung terhadap tubuh kita yang adalah bait Roh Kudus, dan hal itu mencemari kediaman serta kehadiran Allah yang kudus. Pernahkah kita berpikir sejenak, jika kasus Yusuf dan istri Potifar yang tertulis dalam kitab Kejadian 39 dipersidangkan, kira-kira yang memenangkan persidangan tersebut siapa? Dalam cerita tersebut, jelas-jelas yang bersalah adalah istri Potifar karena yang membujuk untuk melakukan perzinahan adalah istri Potifar sendiri. Dalam Kejadian 39 ayat 10-12 dikatakan, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf,
Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Dari ayat tersebut terlihat jelas bahwa istri Potifar berusaha untuk melakukan perzinahan bukan sekali saja, tetapi berulang kali istri Potifar membujuk Yusuf untuk melakukan persetubuhan. Namun sekalipun bujuk rayu itu terus dilakukan, Yusuf sedikit pun tidak tergoyahkan imannya. Keadaan inilah yang menyebabkan istri Potifar kehilangan nalar dan mengeyampingkan norma, budaya dan agama, sehingga timbul niat jahat terhadap Yusuf. Jika kita mengamati dengan seksama dari ayat 12 terlihat jelas ada keganjilan di mana di situ ditulis bahwa seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Ini jelas adalah settingan dari istri Potifar sendiri, di mana istri Potifar membuat atau menciptakan suasana rumah sepi kosong, dengan cara memerintahkan agar pegawai-pegawai atau pelayan tidak masuk rumah terkecuali Yusuf, dengan harapan istri Potifar ini dapat memperdaya Yusuf, sehingga Yusuf bisa ada di dalam pelukannya. Inilah jerat yang dianggap ampuh yang dilakukan oleh istri Potifar untuk memangsa dan melampiaskan nafsunya. Namun ternyata strategi jahat yang dilakukan oleh istri Potifar tersebut tidak mempan dan tidak bisa menggoyahkan iman Yusuf yang tetap menjaga kesucian dan kekudusan. Karena itulah istri Potifar akhirnya tidak bisa mengendalikan diri, sehingga dosa yang dia lakukan semakin dalam. Menutupi kesalahan dengan kesalahan baru sudah menjadi kebiasaan jika seseorang berbuat kesalahan. Untuk menutupi kesalahan orang tersebut justru menambah lagi dengan kesalahan yang baru. Seperti yang dilakukan oleh Daud. Jelas apa yang dilakukan oleh Daud yang menodai memperkosa Batseba itu merupakan kesalahan dan dosa besar, apalagi Daud adalah seorang raja. Tentu sangat aib perbuatan tersebut jika diketahui oleh rakyatnya. Nah, untuk menutupi kesalahan tersebut Daud bukannya minta maaf dan memperbaiki atas kelakuannya yang bejat. Untuk menutupi kesalahan tersebut, justru Daud malah membuat kesalahan baru yang lebih besar, yaitu merencanakan pembunuhan terhadap suami Batseba yaitu Uria. Rencana Daud yang sangat hina tersebut memang berhasil, di mana suami Batseba mati di dalam peperangan yang memang sudah direncanakan. Contoh lain adalah Yudas Iskariot. Sudah jelas murid Tuhan Yesus ini juga telah melakukan pengkhianatan yang merupakan kesalahan besar dengan menjual Yesus kepada imam-imam besar dan ahli Taurat dengan uang sebesar 30 keping perak. Kesalahan Yudas ini menjadi sejarah yang tidak mungkin terlupakan oleh umat Kristen seluruh dunia. Yudas yang telah mengikuti Yesus selama 3,5 tahun, justru melalui ciuman mautnya telah membawa Yesus ke tiang gantung. Di Gunung Golgota Yesus mati di kayu salib. Ketika Yudas mengetahui apa yang dilakukan merupakan kesalahan besar, memang Yudas sempat menyatakan penyesalannya. Tetapi sayangnya penyesalan tersebut tidak diikuti dengan tindakan yang positif. Justru yang Yudas malah menambah kesalahan yang lebih besar lagi, yaitu bunuh diri. Demikian halnya dengan istri Potifar. Jelas istri Potifar sudah melakukan kesalahan besar dengan membujuk Yusuf untuk bersetubuh.
Dari kacamata apapun juga tindakan istri Potifar ini adalah tindakan biadab. Sebab selain berkhianat kepada suami, istri Potifar juga berusaha untuk menjerumuskan Yusuf ke dalam lumpur dosa yang dalam. Sebab jika sekali saja Yusuf jatuh, maka dosa itu akan terulang dan terulang kembali. Tampaknya istri Potifar sudah terasuki dan terbelenggu oleh setan, sehingga dengan nafsu besar dan tidak terkontrol istri Potifar menarik lengan Yusuf. Cara ini pun tidak mempan rupanya, dan karena menanggung malu yang sangat besar akibat tertolak oleh pembantunya sendiri, maka istri Potifar berteriak histeris sehingga seluruh isi rumah Potifar keluar dan didapatinya Yusuf dalam keadaan tidak memakai baju, karena memang bajunya telah ditarik oleh istri Potifar. Inilah cara istri Potifar untuk menutupi kesalahannya, yaitu dengan membuat kesalahan baru dengan memfitnah Yusuf. Dikarangnya sebuah cerita palsu atau hoaks yang menyatakan bahwa Yusuf hendak memperkosa istri Potifar, sehingga tidak ada ampun Yusuf pun dijebloskan dalam penjara. Jika dipersidangkan, kembali kepada pertanyaan awal, bagaimana seandainya kasus Yusuf dengan istri Potifar ini dipersidangkan? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita perlu berkaca kepada kasus Ahok. Semua masyarakat Indonesia terkecuali orang-orang yang membenci Ahok, pasti mempercayai bahwa Ahok tidak bersalah dalam kasus dugaan penistaan agama. Oleh karena itu, untuk memenangkan persidangan, Ahok telah menyiapkan para pembela atau penasihat hukumnya dengan harapan Ahok bisa terlepas dari jeratan penjara. Berapa banyak pengacara yang sudah dipersiapkan? Tidak tanggung-tanggung ada sebanyak 80 pengacara siap berada di samping Ahok saat menjalani sidang di bekas gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Deretan para pembela Ahok menamakan diri Tim Advokasi Bhinneka Tunggal Ika. Tim ini dikomandoi langsung oleh Sira Prayuna. Dari 80 pengacara oleh Sira Prayuna, tim tersebut dibagi menjadi 2 litigasi dan non-litigasi. Tim litigasi 10-20 pengacara, yang bertugas mendampingi Ahok di setiap persidangan. Selebihnya adalah tim non-litigasi yang berjumlah 60-an advokat. Sekalipun sudah didampingi sebegitu banyak pengacara, tetap saja di persidangan Ahok kalah. Kekalahan Ahok bukan disebabkan kurangnya bukti atau kurangnya pembelaan, tetapi lebih disebabkan karena adanya intimidasi. Menurut praktisi hukum Ruhut Sitompul, menilai kekalahan Ahok adalah korban dari hakim yang tak berani memutuskan bahwa Ahok tidak bersalah. Dengan kasus Ahok tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sudah dapat dipastikan apapun pembelaan Yusuf pasti kalah. Kemarahan yang luar biasa mendidih dari diri istri Potifar sehingga menjadi satu pembalasan dendam yang sangat mengerikan. Yusuf harus membayar mahal penolakan dan penghinaan yang dia alami. Maka sudah tidak ada lagi kebenaran dan tidak ada lagi rasa malu. Kepada seisi rumahnya dia berteriak-teriak membuat cerita yang bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya. Yusuf bisa apa? Yusuf tidak punya kemungkinan untuk membela diri. Kalau Yusuf lari keluar dari kamar wanita itu sambil berteriak, "Istri Potifar berusaha memperkosa aku," siapa yang mau percaya? Bukankah seluruh dunia akan lebih percaya kepada cerita istri Potifar? Dari sudut apapun Yusuf tidak bisa membela diri. Dia hanya budak, dia orang asing. Dari dua hal ini saja, tidak ada pengadilan yang bisa membela dia. Belum lagi, yang punya alat bukti siapa? Istri Potifar.
Alat buktinya adalah baju Yusuf ada di kamar tidur dia. Secara hukum posisi istri Potifar sangat kuat. Istri Potifar adalah orang kaya dan berkuasa. Dengan kekuasaan itu istri Potifar dengan mudah membuat skenario yang dia mau. Siapapun pasti percaya kepada ceritanya. Kepada siapa Yusuf bisa berharap? Satu-satunya orang yang ada di dalam kamar itu selain Yusuf, hanya istri Potifar. Satu-satunya yang punya fakta yang sebenarnya dan menceritakan kebenaran apa adanya di dalam peristiwa itu hanya istri Potifar. Dan jelas dia tidak akan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi pada hari itu. Semua pegawai yang ada di rumah Potifar jelas akan memihak kepada istri Potifar. Pertama, karena kisah istri Potifar tentu lebih make sense. Kedua, mereka pun posisinya budak. Kalaupun mereka tahu Yusuf yang benar, siapa yang mau mengorbankan diri membela Yusuf? Telah terbayang hukuman mengerikan apa yang akan dijatuhkan kepada seorang kriminal yang dituduh melakukan kejahatan seberat ini. Terlebih bila tersangka adalah seorang budak. Hukuman mati jelas sudah ada di depan mata. Andaikan Yusuf ingin membela dirinya, usahanya sia-sia. Karena siapa yang akan percaya kesaksian seorang budak rendah dari negeri asing dibandingkan dengan kesaksian seorang istri pejabat tinggi di kerajaan Mesir? Apa yang kita belajar dari kisah ini? Mari kita belajar menjadi orang Kristen yang tidak boleh ikut menjadi pemfitnah merekayasa sesuatu yang salah untuk merugikan orang lain. Apa yang keluar dari mulutmu? Just tell the truth, only the truth and nothing but the truth. Kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang ikut-ikut menyebarkan kabar dusta dan menghasut orang. Dan pada waktu engkau berada dalam posisi sebagai orang yang tahu akan kebenaran, beranikah engkau menyatakan hal itu dan tidak berdiam diri saja? Ini adalah peperangan untuk to do the right thing meskipun mungkin di dalamnya ada konsekuensi engkau menghadapi kesulitan. Kalau engkau saat ini berada dalam posisi difitnah dan dirugikan, belajarlah untuk diam. Kalau hari itu Yusuf berusaha membela diri dan berusaha melakukan dengan cara sendiri, Tuhan akan mendiamkan dan tidak menolong dia. The only way, diam dan silent di situ dan ketahuilah ada Tuhan yang tidak berdiam dan memberikan kekuatan dan penyertaannya bagimu di dalam setiap hal. Karena waktu akan berjalan dan kebenaran satu kali kelak akan tersingkap dan terbuka di hadapan semua. Orang yang hidup bergaul karib dengan Tuhan pasti sanggup menderita karena kebenaran. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Bapa terkasih, tolonglah aku untuk mengambil keputusan-keputusan bijak yang menghormati Engkau. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami.
Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.